Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kartini, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas terkait dengan modul Ekonomi Pesisir dan Kelautan yang telah saya buat. Dan nantinya isinya kita akan membahas sekilas tentang lingkup ekonomi pesisir dan kelautan, khususnya untuk Indonesia dan kawasan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan apa saja sih sebenarnya isian daripada modul yang telah saya buat. Jadi, pokok bahasan yang ada dalam modul ini terdiri dari 5 chapter, yang mana yang pertama kita bahas terkait dengan pendahuluan, apa sih isinya. Jadi isinya nanti terkait dengan sejarah terbentuknya. Selanjutnya juga kita akan bahas terkait dengan konsep dan teori ekonomi pesisir dan kelautan, yang mana nantinya kita bisa mulai membedakan perbedaan antara daerah pesisir dan kelautan. Selanjutnya chapter ketiga kita akan membahas terkait dengan potensi ekonomi pesisir dan kelautan yang bisa kita gali dan kita bisa jadikan peluang. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan permasalahan ekonomi pesisir dan kelautan yang ada di Indonesia, baik secara spesifik di lingkungan masyarakat maupun di Indonesia sendiri. Selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana sih Indonesia dalam mengatasi globalisasi, tapi tetap pada konsep atau ruang lingkup ekonomi pesisir dan kelautan. Oke, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas terkait dengan yang tadi saya bilang. Pada chapter pendahuluan kita akan membahas terkait dengan sejarah terbentuknya. Sejarah terbentuknya apakah? Nanti kita lebih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Nah, pada tahun 1999 ini dibentuk sebuah Departemen Eksplorasi Laut yang mana itu terkait dengan urusan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999. Namun, pada tahun yang sama, terjadi perubahan nomenklatur dari yang awalnya Departemen Eksplorasi Laut menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan melalui Keputusan Presiden nomor 147 tahun 1999. Yang mana memang tadi yang awalnya dia dari Departemen Eksplorasi Laut berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Lalu di tahun 2000 itu dibentuklah yang namanya Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan harapan ini merupakan juga perubahan yang awalnya tadi kita tahu pada tahun 1999 itu ada juga perubahan nomenklatur, tapi untuk tahun 2000 dia masih juga terjadi perubahan nomenklatur. Nah, di mana pada tahun 2000 ini dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan dengan harapan bangkitnya suatu sumber ekonomi yang dapat diandalkan bagi pembangunan nasional dan adanya dorongan dari berbagai pihak yang sadar akan potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, pada tahun 2001 sampai 2005 ini juga terjadi perubahan. Nah, jadi ada nomenklatur baru yang kembali diterbitkan oleh Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009, di mana perubahannya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu pada tahun 2014 ini kita tahu bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo diangkatlah Ibu Susi Pujiastuti naik sebagai orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di bawah kepemimpinan beliau inilah Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KP3K itu berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau DJPRL gitu. Nah, perubahan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2015. Nah, inilah yang saya katakan kita akan membahas terkait dengan sejarah terbentuknya
Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti itu. Jadi memang dari tahun 1999 hingga tahun 2017 itu sering terjadi perubahan nomenklatur, tergantung daripada kepemimpinannya pada saat itu. Mari kita mulai masuk ke chapter kedua terkait dengan konsep dan teori ekonomi pesisir dan kelautan. Kita ketahui bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Pada umumnya, wilayah pesisir itu didefinisikan sebagai pertemuan antara darat dan laut. Jadi, ke arah darat ini meliputi bagian yang dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, yang mana diantaranya seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin. Nah, dalam laporan National Ocean Economic Program yang diterbitkan di Amerika Serikat, ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kildow tahun 2009 itu menyatakan bahwa ada perbedaan definisi antara kelautan dan pesisir. Dinyatakan bahwa ekonomi pesisir sebagai segala aktivitas ekonomi pesisir yang berlangsung di wilayah pesisir. Sementara ekonomi kelautan menyatakan bahwa ekonomi kelautan sebagai aktivitas ekonomi yang bergantung pada laut dan produk-produk di dalamnya. Pada gambar yang tertera di sini dijelaskan bahwa ekonomi pesisir dan kelautan memiliki konsep yang berbeda, akan tetapi dengan satu irisan yang sama. Dalam lingkup ekonomi pesisir berkohesif dengan aktivitas laut dan produk-produk kelautannya. Maka kita ketahui bahwa sebenarnya antara ekonomi pesisir dan kelautan ini, keduanya itu saling komplementer, jadi saling melengkapi. Nah, makanya tadi kita katakan bahwa perbedaan antara pesisir dan kelautan itu biasanya dibedakan hanya pada sifat-sifat laut yang tadi, yaitu pasang surut kah, angin laut kah, dan perembesan asin. Setelah kita membahas terkait dengan konsep dan teori ekonomi pesisir dan kelautan, kita akan masuk ke tujuan pengelolaan pesisir dan kelautan. Karena seperti yang saya harapkan bahwasanya ketika kita membahas terkait perbedaan antara ekonomi pesisir dan kelautan, teman-teman sudah bisa membedakan di mana letak perbedaannya. Nah, mari kita masuk ke tujuan pengelolaan pesisir dan kelautan. Di mana di sini apa sih tujuannya? Yang pertama itu melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Selanjutnya itu juga menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah, baik itu pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya itu juga memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Selanjutnya juga kita bahas terkait dengan tujuan yang berkaitan dalam hal peningkatan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil khusus untuk kasus Indonesia. Selanjutnya, peranan sumber daya pesisir diperkirakan nantinya akan semakin meningkat nih di masa mendatang dalam penunjangan pembangunan ekonomi nasional, regional, maupun lokal. Ada dua alasan yang mendukung kecenderungan itu terjadi. Yang pertama itu terkait dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang akan mendorong permintaan terhadap sumber daya yang ada di pesisir. Dan yang kedua itu Indonesia secara kompetitif memiliki sumber daya pesisir dan laut yang beragam dalam jumlah yang besar sehingga masih memungkinkan untuk kita dapat mengelola sumber daya yang kita miliki. Lalu, chapter selanjutnya kita akan membahas terkait dengan potensi ekonomi pesisir dan kelautan yang ada gitu. Nanti yang lebih banyak akan dibahas itu terkait dengan potensi sumber daya ikan yang dimiliki di Indonesia. Terus kita akan membahas terkait dengan potensi rumput laut. Kenapa rumput laut? Karena memang sebagian besar untuk Indonesia itu biasanya daerah pesisir itu lebih kepada rumput laut. Selanjutnya juga kita akan membahas terkait dengan potensi sumber daya mineral dan energi, dan juga potensi transportasi laut dan jasa maritim. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita gali, tapi untuk modul ini kita akan fokus pada 4
potensi ini yang nantinya juga akan kita gali terkait dengan apa sebenarnya peluang yang bisa kita ambil dari potensi yang kita miliki, sehingga nantinya juga dapat membantu dalam hal tadi tujuan-tujuan dari pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia. Selain potensi, kita juga akan membahas terkait dengan permasalahan ekonomi pesisir dan kelautan, yang mana kita harapkan nanti permasalahan ini bisa kita carikan terkait dengan solusi apa sebenarnya bisa kita lakukan ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pesisir dan kelautan, yang mana nantinya juga itu tadi saya katakan dapat membantu dalam hal tujuan pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan kelautan. Nah, di sini ada contoh berbagai permasalahan yang ada di ekonomi pesisir dan kelautan. Di antaranya itu adalah ada illegal fishing, ada juga degradasi ekosistem sumber daya pesisir, ada juga perubahan iklim global dan juga kemiskinan masyarakat pesisir. Nah, nantinya permasalahan ini akan kita bahas pada modul secara lengkap terkait dengan apa sebenarnya yang telah dilakukan. Contohnya kita bahas terkait dengan degradasi ekosistem sumber daya pesisir. Apa yang telah dilakukan dan bagaimana efektivitasnya terhadap permasalahan degradasi ini. Nah, kita ketahui bahwa degradasi bukan cuma kita bahas terkait satu hal, tapi ada beberapa hal di dalamnya yang bisa kita masukkan sebagai permasalahan penting gitu. Jadi kita tahu bahwa degradasi ekosistem ini cuma sebagai inti daripada permasalahan, tapi di dalamnya itu masih terdapat berbagai masalah kecil-kecil yang memang harus diselesaikan. Nah, pada modul ini nanti kita akan bahas terkait dengan hal itu dan bagaimana sebenarnya hal itu tuh bisa dijadikan potensi tersendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada chapter terakhir yang tadi saya katakan kita akan bahas terkait dengan bagaimana Indonesia dalam mengatasi globalisasi gitu. Nah, di dalam chapter tersebut nanti kita juga akan membahas terkait dengan kendala penguatan budaya maritim, di mana hal ini berkaitan dengan kurangnya peran pemerintah, peran masyarakat pesisir yang sebenarnya masih rendah, terkait dengan permasalahan pemodalan dan juga pemasaran. Nah, hal-hal kecil inilah yang penting kita bahas karena biasanya cenderung masuk langsung kepada masyarakat, di mana kita harapkan ketika kita bisa mulai mengcover untuk level masyarakat, itu akan berefek pada level untuk misalnya regional atau bahkan pusat itu sendiri. Secara singkat, itulah yang sebenarnya ada pada modul yang telah saya buat, yaitu modul ekonomi pesisir dan kelautan, yang mana di dalamnya tadi sudah kita bahas apa saja yang ada pada modul tersebut. Dan nantinya jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kirimkan pertanyaannya pada link komentar yang ada di bawah terkait dengan apa sebenarnya masukan atau bahkan masukan dan juga saran dan lain sebagainya terkait dengan modul ekonomi pesisir dan kelautan. Modul lengkap ekonomi pesisir dan kelautan dapat teman-teman akses pada website Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Borneo Tarakan, dan juga nantinya akan saya masukkan link daripada modul saya ini ke deskripsi yang ada di bawah. Jadi jika teman-teman ingin mengakses, silahkan masuk kepada link tersebut. Sekian pemaparan saya terkait dengan isian apa saja yang ada pada modul ekonomi pesisir dan kelautan. Jika teman-teman masih ada saran yang ingin disampaikan, bisa langsung meninggalkan komentar pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.